Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin yang saya hormati sekalian, pada kesempatan siang hari ini insyaallah kita akan membahas tentang tiga-tiga puasa atau perhatian Al-Quran. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menikmati dan mengikuti Ramadan. Salawat serta salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat dan para pengikut hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita merenungkan kembali tujuan utama dari ibadah puasa yang kita jalankan selama bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah ayat 183. Dari ayat ini kita memahami bahwa tujuan utama dari puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Namun untuk mencapai ketakwaan itu kita harus memahami bahwa puasa memiliki tingkatan-tingkatannya. Dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita semua untuk mengenal tiga tingkatan puasa, yaitu puasa jasmani, puasa nafsiyah, dan puasa rohani. Puasa jasmani ialah shaum al-umum, yang artinya menahan lapar dan dahaga. Tingkatan pertama dari puasa adalah puasa jasmani, yaitu menahan diri dari makan, minum, dan hal-hal yang membatalkan puasa dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ini adalah tingkatan puasa yang paling mendasar yang wajib kita jalankan sesuai syariat Rasulullah SAW. Puasa adalah perisai dan sesuai Bukhari dan Muslim. Artinya puasa menjadi pelindung bagi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Namun jika puasa kita hanya sebatas menahan lapar dan haus tanpa menjaga amalan lainnya, maka kita hanya akan mendapatkan rasa lapar dan dahaga saja. Rasulullah SAW memperingatkan dalam sebuah hadis, yaitu dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali rasa lapar dan haus. Oleh karena itu kita harus naik ke tingkatan puasa yang berikutnya, puasa nafsu. Puasa nafsu ialah shaum al-khusus, menjaga panca-indera. Tingkatan kedua adalah puasa nafsiyah, yaitu menahan diri dari segala bentuk hawa nafsu, baik itu dalam bentuk perkataan, perbuatan maupun pikiran yang dapat merusak pahala puasa. Puasa bukan hanya soal menahan lapar, tapi juga menahan lisan dari berkata buruk, menjaga mata dari melihat hal-hal yang dilarang, menahan telinga dari mendengar gosip, serta mengendalikan hati dari niat buruk. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perkataan buruk, maka Allah tidak membutuhkan puasanya yang hanya sekedar meninggalkan makan dan minum. Hadis riwayat Imam Bukhari. Oleh karena itu, mari kita jadikan puasa ini sebagai sarana untuk membersihkan diri dari sifat-sifat buruk dan memperbaiki akhlak kita, agar puasa yang kita jalankan lebih bermakna serta mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ialah puasa rohani. Puasa rohani adalah shaum khusus al-khusus, yang artinya hanya mengharap ridha Allah. Tingkatan yang tertinggi adalah puasa rohani, yaitu puasa orang-orang pilihan Allah. Pada tingkatan ini seseorang tidak hanya menahan lapar, dahaga dan hawa nafsunya, tapi juga memusatkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa ini dilakukan dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak zikir, membaca Al-Quran, merenungkan kebesarannya, serta menjauhkan diri dari ketergantungan dunia. Orang yang berada dalam tingkatan ini tidak akan terpengaruh pada dunia, tidak mudah marah, tidak mudah gelisah, dan selalu merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Mereka lebih banyak mengingat akhirat dan senantiasa merindukan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam Al-Quran, dan kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, sedangkan kehidupan akhirat itulah yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya.
sekiranya mereka mengetahui surat Al-Ankabut ayat 64. Maka puasa pada tingkatan ini akan membawa seseorang kepada ketenangan batin, kebahagiaan sejati serta kedekatan yang mendalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari 3 tingkatan puasa ini, mari kita bertanya kepada diri kita, di tingkatan manakah puasa kita saat ini? Jika kita masih berada di tingkatan puasa jasmani, mari kita tingkatkan dengan puasa nafsi, yaitu menjaga lisan, mata, telinga, dan hati kita. Dan jika kita ingin meraih puncak ketakwaan, marilah kita menuju puasa rohani dengan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikannya sebagai satu-satunya tujuan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, mengampuni dosa kita, menjadikan kita termasuk dalam puasa untuk meraih ketakwaan. Surau. Nah, tutup lah. Nggak jadi lama. 6 menit lah. Jadi amat kau nak sampai 6 menit. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita dan mengampuni dosa-dosa kita dan menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Demikian berbeda 7 menit pada siang hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.